Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi penadah motor hasil curian, Pasutri di Tangsel ditangkap polisi. Pemilik motor di Kabupaten Tangerang ditembak pelaku curanmor. Air sungai tercemar limbah, ratusan warga Cileles geruduk pabrik. Rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar sebagian besar bagian rumah. Api pertama kali diketahui setelah adanya suara ledakan dari dalam rumah kontrakan. Api disertai asap tebal sudah memenuhi kontrakan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada kabel stop kontak kontrakan. Kepanikan pun melanda keluarga dan warga sekitar yang mengetahui jika terdapat satu balita berusia 3 tahun masih berada di dalam rumah kontrakan. Tidak berselang lama, petugas damkar dan warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Setelah 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Petugas damkar yang memeriksa ke dalam menemukan tubuh mungil korban bernama Muhammad Dimas Saputra di bagian kamar tidur. Saat kejadian, korban sedang terlelap tidur siang, sementara kedua orang tuanya sedang bekerja. Si almarhum itu memang ada di dalam ya, Bu? Iya, ada di dalam. Posisi lagi sedang tidur atau gimana, Bu? Lagi tidur. Oh, lagi tidur. Berarti dia lagi ngendusin tuh, Bu? Ada Iya, asap-asap ya? Jadi kali dia ketakutan kali begini nih, begitu. Oh, berarti memang pas saat ditemukan kondisi lagi tengkurap, Pak? Iya, dikurap. Ya namanya ketakutan kali nama asap belum mulek kan. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari lokasi kejadian. Kasus kebakaran ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Ariel Maradus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kebakaran lahan ilalang di area perumahan BTN Narimbang Indah di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, membuat warga panik karena kobaran api terus membesar dan mendekati pemukiman. Api cepat membesar karena banyak ranting pohon dan ilalang yang kering dengan cepat terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya lakukan pemadaman kobaran api. Setelah hampir 1 jam lebih, akhirnya kobaran api dapat dilokalisir petugas damkar. Kebakaran lahan ini terjadi diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang kemudian menjalar ke area rerumputan kering. Di belakang rumah gitu udah kelihatan asap. Oh gitu. Ya, yang paling depan. Oh gitu. Ya, ini Gang Cendrawasih. Oh gitu. Itu api langsung membesar aja atau gimana? Ya kelihatan api besar kan, lihat asapnya yang terlalu gede gitu. Ya takutnya kan di dalam itu pasti ada barang yang gede. Oh gitu. Ya. Beruntung kebakaran tersebut tidak sampai menjalar ke pemukiman penduduk maupun menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Ariel Maradus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melahap habis area lahan seluas 5 hektar di perbukitan di Kota Cilegon, Banten. Luasnya wilayah yang terbakar serta banyak tumbuhan dan rerumputan yang mengering membuat petugas sempat kesulitan menjinakkan si jago merah. Apalagi medan yang cukup terjal serta asap yang pekat sempat membuat petugas dan relawan mengalami sesak nafas. Kebakaran lahan ini terjadi diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang kemudian menjalar ke area rerumputan kering. Butuh waktu lebih dari 3 jam serta 4 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung kebakaran tersebut tidak sampai menjalar ke pemukiman penduduk maupun menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Prediksi belum bisa kita pastikan awal mula kebakaran itu disebabkan oleh apa. Adapun yang terbakar, kejadian kita terima laporan kurang lebih jam pukul 17.30. Untuk luas yang terbakar, untuk sementara kita perkirakan seluas 5 hektar. Untuk insiden ada 1 personil kita karena lahan yang terjal, itu ada yang keseleo. Mungkin untuk sesak nafas ada beberapa orang, Pak, ya. Dari relawan ada yang
sesak nafas karena memang pekatnya asap ya. Masyarakat dilarang membakar sampah sembarangan untuk menghindari potensi kebakaran saat musim kemarau. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.